Dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita akan membahas melalui buku Injil Matius. Matius adalah salah satu dari buku Injil yang ingin mengangkat kepada kita mengenai bagaimana rencana Tuhan melalui seorang yang dijanjikan, yaitu Mesias, Yesus Kristus, dari buku Perjanjian Lama untuk memberikan suatu pengharapan kepada kita semuanya agar dapat mempunyai suatu akses kembali ke dalam suatu kehidupan bersama-sama dengan Bapa dalam rencananya yang semula. Untuk itulah kita harus mengerti akan karakter Tuhan itu, dan Dia datang sebagai manusia untuk kita dapat melihat secara dekat bagaimana karakter Tuhan itu untuk kita dapat pahami secara nyata. Untuk itulah kita akan belajar bersama-sama bagaimana Matius juga mau mengangkat dari seluruh buku Perjanjian Lama mengenai semua simbol-simbol yang menunjukkan akan kedatangan Yesus itu sendiri sebagaimana Mesias, orang yang diurapi. Untuk itu sebelum kita belajar, undang setiap anggota keluarga kita ataupun teman-teman yang rindu juga untuk mempelajari, ajak mereka datang ke rumah sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah keturunan bangsawan. Tentu kita semuanya kalau disuruh memilih, ingin menjadi keturunan para bangsawan. Kita akan belajar bersama-sama apa yang mau diangkat dari pelajaran kita hari ini. Apapun ragam pandangan orang Yahudi tentang kedatangan Mesias, satu hal yang pasti, Mesias akan datang dan berasal dari keluarga Daud. Di sini dikatakan, itu sebabnya Matius memulai Injilnya seperti yang dibuatnya. Ia ingin menetapkan identitas Yesus sebagai Mesias itu. Karena Mesias adalah keturunan dari Abraham, sebagaimana dituliskan dalam Kejadian 22 ayat 18, atau yang diangkat juga dalam Galatia 3 ayat 16. Bapa bangsa Yahudi dan dari garis keturunan Daud, Matius segera berusaha untuk menunjukkan garis keturunan Yesus dan bagaimana dia terhubung secara langsung bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada Raja Daud. Banyak komentar percaya bahwa pembaca utama orang Yahudi ialah banyak daripada benak mereka yang Matius ingin angkat untuk penekanan yang kuat meneguhkan keyakinan kemesiasan Yesus berasal dari Nazaret. Kita dapat membaca beberapa ayat di bawah ini untuk kita menolong memahami apa yang Matius ingin utarakan dalam buku awal dalam kitab Matius tersebut. Pertama-tama kita dapat membaca 2 Samuel 7 ayat 16 sampai 17. 2 Samuel 7 ayat 16 sampai 17. Ini menceritakan mengenai janji Tuhan kepada kerajaan Daud. 2 Samuel 7 ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan Tuhan berjanji akan keluarga Daud. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Walaupun tentu kita mengerti bahwa kerajaan Daud tidak berlangsung selama-lamanya. Bahkan setelah Salomo mati, akhirnya kerajaan itu pun menjadi terpecah. Tetapi apa yang ingin diangkat sebenarnya? Dan Matius juga melihat serta membaca buku-buku dari Perjanjian Lama. Karena tentu buku Perjanjian Baru belumlah ada pada zaman era waktu Matius hidup. Kemudian apa maksudnya kerajaan Daud ini akan bertahta selama-lamanya? Kita juga dapat membaca dalam buku Yesaya 9
ayat 5-6. Nabi Yesaya pun menuliskan pekabaran yang sama. Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini mau menceritakan mengenai kelahiran Raja Damai. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Yesaya juga mengulangi bahwa tahta Daud dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di situ adalah letaknya adalah suatu kerajaan yang penuh dengan keadilan, kebenaran sampai selama-lamanya. Ini adalah suatu kerajaan yang jauh lebih penting daripada suatu kerajaan yang hanya bersifat hanya pemerintahan secara dunia saja. Tetapi yang terpenting adalah sebuah kerajaan yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Kemudian kita juga dapat melihat Kisah 2 ayat 29 sampai 30. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai ayat 30. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ini yang mau diangkat kepada kita semuanya, bahwa tahta yang jauh lebih merupakan suatu pengharapan adalah ketika kedatangan Mesias tersebut. Daud sendiri, dia masih berada di dalam kubur. Tetapi mengenai janjinya ini, untuk kerajaan yang selama-lamanya diwujudkan melalui Yesus itu sendiri. Dan ini jauh lebih penting untuk memberikan suatu pengharapan kepada kita tentunya. Kita dapat meneruskannya. Semua ayat-ayat ini menolong kita memahami mengapa Matius memulai gambaran dari Injilnya secara gambaran garis keturunan untuk kita dapat mengerti. Itulah sebabnya dia mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Matius 1 ayat yang ke-1. Pertama dan yang terutama, Yesus Kristus dijelaskan sebagai anak dari Daud. Walaupun tentu kita mengetahui dia bukan anak secara fisik langsung dari Daud, tapi Yesus menepati setiap janji yang dinubuatkan bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Dan sebagaimana perjanjian baru dimulai dengan gambaran ini mengenai Yesus, pada bagian akhir perjanjian baru, ia juga mengatakan kata-kata ini, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dalam buku Wahyu 22 ayat 16. Kembali Yohanes ingin menjelaskan juga sebagaimana Matius memberikan penekanan akan nubuatan Yesus keturunan Daud. Yohanes pun menuliskan dalam buku Wahyu 22 ayat 16, Yesus bintang timur, keturunan daripada Daud. Apapun sebutan lain bagi Yesus, dia tetap tunas dan keturunan dari Daud. Sebuah kesaksian yang luar biasa tentang sifat kemanusiaan Yesus dan suatu esensi kemanusiaannya. Pencipta kita telah menghubungkan dirinya dengan kita dalam cara yang dapat kita bayangkan dengan jelas. Dia ingin memberikan bagian untuk menunjukkan Tuhan semesta alam
pingin menjadi bagian dari manusia. Tentu Raja Daud bukanlah raja yang sempurna. Dia mempunyai juga cacat celah. Tetapi Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, dia ingin menjadi bagian dalam diri manusia. Untuk itulah Matius ingin menarik silsilahnya. Yesus keturunan dari Daud. Ini adalah suatu gambaran kepada kita untuk kita dapat mengerti bahwa Tuhan itu ingin sangat dekat dengan manusia. Untuk itulah dia ingin menjadi bagian langsung dalam kehidupan kita agar kita dapat mengerti akan karakter Tuhan itu yang penuh kasih dan peduli terhadap kita manusia. Karena dia ingin tinggal dekat bersama-sama dengan kita. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, tentu kita merasa bersukacita bahwa sebenarnya kerajaan yang telah dijanjikan adalah kerajaan selama-lamanya yang merupakan bagian dari kita. Dan kita adalah keturunan raja di atas segala raja. Ini hal yang jauh lebih penting untuk kita mengerti, bukan kedudukan secara dunia ini. Tentu Yesus lahir dari keturunan bangsawan Daud, tetapi dalam kehadirannya dia menunjukkan seorang yang hidup dalam keadaan sederhana, walaupun dia menunjukkan langsung keturunan Daud. Tetapi dia menunjukkan hal yang jauh lebih penting adalah kerajaan yang adil dan kerajaan yang benar, yaitu standar kebenaran Tuhan yang memberikan damai kepada kita semuanya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah diangkat juga menjadi suatu janji yang pasti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, keturunan bangsawan yang mempunyai yang terutama adalah karakter seperti Kristus. Hidup dalam keadaan sederhana, tapi dia memberikan satu janji yang pasti. Barang siapa setia dan adil, bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita hanyalah sebagai pengembara di dunia ini. Tetapi suatu saat kelak, kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Kiranya ini menjadi suatu pengharapan kepada kita. Apapun keadaan kita di dalam dunia ini, kita harus selalu mengucap syukur. Karena lebih utama bukanlah sebuah jabatan ataupun posisi yang membuat kita harus dipandang, tetapi apakah kita hidup adil dan hidup kita benar, sebagaimana Kristus, Raja di atas segala raja, yang mengambil peran yang sederhana dalam kehidupan di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.